Selamat berjumpa kembali anak-anakku yang terkasih. Walaupun saat ini kita dirundung dengan virus, tetapi saya berharap bahwa kalian semua saat ini dalam keadaan sehat. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya kita sebagai insan yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mari kita mengawali dengan doa. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang seni rupa murni. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, bisa mengidentifikasi karya seni rupa murni Dwi Matra. Yang kedua, memahami aliran gaya melukis serta mengenal tokoh. Yang ketiga, memahami teknik dalam berkarya seni rupa. Yang keempat, mengidentifikasi alat dan bahan dalam berkarya seni dua dimensi. Seni rupa murni adalah karya seni yang dinikmati nilai estetika atau keindahan. Berdasarkan wujud, karya seni rupa murni dibagi atas dua, yaitu yang pertama Dwi Matra atau dua dimensi, yang kedua Trimatra atau tiga dimensi. Dwi Matra atau dua dimensi adalah karya seni yang memiliki panjang dan lebar dan hanya dinikmati dari satu sisi. Salah satunya adalah lukisan. Nah, lukisan adalah karya seni yang proses pembuatannya dilakukan dengan melekatkan pewarna atau pigmen cair dalam pelarut atau medium dengan agen pengikat atau lem pada permukaan kanvas atau dinding dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Ciri khas seseorang dalam berkarya lukisan pastinya ditentukan dari aliran dan gaya lukisan, bahkan teknik dan jenis bahan yang digunakan. Aliran dan gaya lukisan dibagi atas tiga bagian. Yang pertama, representatif, yang kedua deformatif, dan yang ketiga non-representatif. Aliran representatif adalah perwujudan gaya seni rupa yang menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Aliran ini dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, naturalisme, yaitu aliran seni lukis yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam. Pelukis yang beraliran naturalisme adalah Basuki Abdullah, Abdullah Suryobroto, Mas Brigadi, Wakidi, Claude, Rubens Konstabel, dan Indra Rukmana. Yang kedua, realisme, yaitu aliran yang memandang dunia ini tanpa menambah dan mengurangi objek. Penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Pelukis yang termasuk aliran ini adalah Trubus, Wardoyo, Tarmizi, S.
Sujojono, Dula, dan Heri Suejarwato. Yang ketiga, romantisme, yaitu aliran seni lukis yang lebih bersifat imajiner, yang melukiskan cerita romantis, peristiwa yang dahsyat, atau kejadian yang dramatis. Pelukis yang termasuk aliran ini adalah Raden Saleh, Francisco Goya, dan Turner. Nah, di sini ada beberapa contoh lukisan. Yang pertama, Anda bisa lihat naturalisme. Gambar yang kedua, alam, ya, realisme. Dan yang ketiga, romantisme. Bagian yang B adalah deformatif. Deformatif di sini adalah perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru, namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Nah, anak-anakku yang terkasih, yang termasuk aliran deformatif adalah yang pertama, ekspresionisme, yaitu aliran seni lukis yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Yang kedua, impresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Rupa yang termasuk dalam aliran ini adalah Claude Monet, George Seurat, Paul Cézanne, Paul Gauguin, dan S. Sujojono. Kita akan melihat bagian yang ketiga, yaitu surrealisme, yaitu aliran yang menyerupai bentuk-bentuk yang sering di dalam mimpi. Pelukis yang termasuk aliran ini adalah Salvador Dali. Bagian yang keempat di sini adalah kubisme, yaitu aliran yang penggambarannya berupa bidang segi empat atau bentuk dasarnya adalah kubus. Nah, pelukis yang termasuk dalam aliran ini adalah Pablo Picasso, Ruth Mokhtar, Sri Hadid, Fajar Siddiq, dan Mohtar Apin. Nah, di sini anak-anak kita akan melihat ada beberapa contoh gambar. Gambar yang pertama Anda bisa melihat adalah contoh gambar ekspresionisme. Yang kedua, gambar yang kedua contoh gambar impresionisme. Dan yang ketiga surrealisme, dan yang keempat kubisme. Nah, Anda bisa melihat gambar ini, dan pada saat kita praktek, silakan Anda memilih salah satu berdasarkan kreativitas dan potensi yang Anda miliki. Yang kedua, jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan. Nah, ada beberapa teknik yang digunakan dalam melukis, antara lain mosaik. Ya. Teknik mosaik adalah teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada dinding atau bidang lain sehingga membentuk objek tertentu. Bahan yang dapat digunakan antara lain pecahan keramik, porselen, potongan kertas, atau dapat pula batu yang berwarna-warni, atau benda-benda di sekitar yang kita bisa gunakan untuk membentuk suatu karya seni
yang menarik. Mosaik yang memakai potongan-potongan kayu sebagai bahan lukisan disebut intarsia. B. Lukisan kaca. Lukisan kaca ini merupakan teknik lukisan yang menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambung sehingga membentuk lukisan. Nah, anak-anakku sekalian, teknik lukisan ini pertama kali dikembangkan pada zaman Gotik di Eropa sebagai bagian dari arsitektur. Sedangkan di Indonesia, lukisan kaca ini awalnya berkembang sebagai seni industri rumah tangga di Cirebon, Jawa Barat. C. Lukisan cat minyak atau plakat. Lukisan cat minyak atau plakat menggunakan media kanvas. Cat yang digunakan biasanya dikemas dalam bentuk tube timah dalam bentuk pasta sehingga mudah digunakan. Dalam pemakaiannya, terlebih dahulu dicampur dengan lichen oli. D. Cat air atau akuarel. Teknik akuarel adalah melukis lukisan dengan sapuan warna yang sangat tipis sehingga hasilnya transparan. Media yang digunakan adalah kertas. Lukisan akrilik. Lukisan jenis akrilik adalah lukisan dengan bahan yang disebut akrilik yang menghasilkan warna-warna cerah dan menyala. Lukisan jenis ini sering digunakan untuk berbagai eksperimen seperti sepatu, tas, dan sebagainya. F. Lukisan batik. Lukisan batik tekniknya hampir sama dengan tata cara membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Kain yang tertutup lilin inilah yang membentuk titik garis, bidang, ataupun ruang sebelum jadi sebuah gambar dan hasil akhir dicelup ke larutan pewarna. Nah, di sini Anda bisa melihat beberapa contoh. Yang pertama mosaik, yang kedua akuarel, dan yang ketiga akrilik. Anak-anakku sekalian, ketika kita sudah melihat teknik, selanjutnya kita akan melihat alat dan bahan sebagai penunjang dari karya seni. Alat dan bahan yang digunakan berkarya seni lukis sangatlah beragam, tergantung dari teknik yang kita gunakan. Yang pertama, pensil. Jenis pensil dibedakan berdasarkan kekerasan atau kehitaman karbonnya dengan menggunakan kode huruf H dan B. Kode B menandakan jenis pensil lunak dan hitam yang terdiri dari kode B, 2B, 3B, hingga 6B. Sedangkan kode H menandakan jenis pensil keras yang terdiri dari kode H, 2H, 3H, sampai dengan 6H. Yang kedua, pensil arang atau konte. Nah, ini terbuat dari arang halus, sifatnya hitam pekat dan agak sulit dihapus. 3. Pastel dan krayon. Pastel terbuat dari bahan kapur dan pengikat cair serta transparan untuk mengikat pigmen dengan kapur. Pastel memiliki warna-warni yang lembut. Krayon terbuat dari bahan kain dengan tepung warna sehingga warnanya mengkilat dan keras. Krayon mengandung lilin
warna yang dihasilkan mengkilap dan sedikit berminyak. Yang keempat, pena atau pulpen. Pena atau pulpen merupakan alat gambar yang digunakan untuk media tinta. 5. Tinta bak. Disebut tinta Cina. Warnanya hitam, pekat, dan tidak luntur bila terkena air. Ada yang berbentuk cairan, dan ada pula yang berbentuk balok-balok kecil. Yang keenam, cat pewarna. Nah, ada 2 cat pewarna, yaitu yang pertama adalah cat air. Jenisnya ada 2, yaitu watercolor yang bersifat transparan dan poster color yang bersifat plakat. Yang kedua, cat minyak. Jenis cat ini biasa digunakan untuk melukis di atas kanvas. Sifatnya tidak mudah kering dan warnanya pun tahan lama. Yang ketujuh adalah kuas. Kuas merupakan alat yang digunakan untuk menguas atau mengecat ke media lukis. Pemilihan kuas bergantung dari goresan yang akan kita inginkan. Jenis kuas yang pipih dan berujung lurus dapat dipakai untuk bahan cat minyak. Kuas dengan bulu berbentuk bulat dan berujung runcing dipakai untuk bahan cat air. Yang kedelapan, ini yang terakhir, yaitu pisau palet. Pisau palet ini terbuat dari aluminium tipis. Fungsinya adalah untuk mencampur cat. Selain itu, pisau palet juga berfungsi seperti layaknya kuas untuk membuat efek-efek goresan pada media lukis. Bentuk dan ukurannya ada berbagai jenis. Ada yang runcing, ada yang lebar, dan ada yang bulat. Nah, anak-anakku sekalian, dari penjelasan saya dari awal hingga saat ini, saya berharap kalian semua sudah memahami. Atau ada yang belum paham? Ya, kalau yang belum paham bisa chat WA atau langsung komen di grup, silahkan kita bisa diskusi lanjut. Tapi saya berharap bahwa pertemuan-pertemuan berikut, teknik yang kita sudah belajar hari ini kita akan praktekkan di sana. Bahkan aliran lukisan yang kita sudah belajar kita akan praktekkan di sana. Asalkan ya kalian tekun, dan saya kembalikan pada kreativitas kalian semua. Dan kalian semua pasti dengan talentanya berbeda. Saya akan tunggu kalian pada pertemuan-pertemuan berikut ya. Ingat, kalian bisa karena biasa melakukan latihan setiap saat di rumah. Di akhir dari pembelajaran pasti ada tugas yang saya akan berikan bagi Anda. Ya, kalian bisa lihat tugas ini, ya, tugas yang saya berikan. Kalian bisa lihat di Google Classroom bagian 2. Bisa dikerjakan di sana. Ya, pasti saya akan periksa. Dan hasilnya langsung Anda bisa lihat di Google Classroom. Jangan lupa absen, karena Anda tidak absen, Anda dinyatakan tidak mengikuti pembelajaran hari ini. Akhirnya, sampai jumpa minggu depan, dan jaga kesehatan di rumah atau di mana saja kalian berada. Terima kasih. Bye-bye.